Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahadina Putri Ramadanti dengan NPM 19220008 dari kelas 3EA01. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan tugas saya untuk mata kuliah Etika Bisnis. Baik, presentasi akan saya mulai. Pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan definisi pengaturan dan bagaimana peran sistem pengaturan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peraturan atau governance adalah ketentuan yang mengikat warga kelompok masyarakat yang dipakai sebagai panduan, tatanan, dan untuk mengendalikan tingkah laku yang sesuai dan dapat diterima. Setiap warga masyarakat harus menaati aturan yang berlaku atau ukuran kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau membandingkan sesuatu. Jadi, definisi dari peraturan yaitu suatu perjanjian yang telah dibuat untuk kepentingan umum tentang apa saja yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan, yang pada dasarnya sudah berjalan dalam kehidupan manusia sebagai makhluk hidup dan manusia sebagai makhluk alam. Pertanyaan yang kedua yaitu, sebutkan dan jelaskan karakteristik dari good governance. Pengaturan yang baik atau good governance mempunyai 8 karakteristik yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya, yang mengarah pada kepentingan umum. Yang pertama, ada partisipasi. Partisipasi dalam rangka good governance dapat diibaratkan keterkaitan aktif oleh kedua belah pihak. Contoh kerjasama baik laki-laki maupun perempuan adalah kunci dari good governance. Salah satu contoh partisipasi dalam pemerintah dapat diwujudkan melalui partisipasi dari keuntungan yang didapat dari proyek dan kelompok-kelompok yang terpengaruh serta dapat mempengaruhi aktivitas berjalannya sebuah proyek. Yang kedua, ada aturan hukum. Aturan hukum mengacu pada keberadaan hukum, regulasi, dan kebijakan untuk mengatur komunitas dan keadilan penetapan yang konsisten. Yang ketiga, ada transparansi. Transparansi mempunyai arti bahwa keputusan diambil dan dilakukan melalui aturan yang diikuti secara benar dan sangat terbuka pada hal-hal yang memang harus bersifat terbuka. Yang keempat, ada responsif. Dalam konteks ini, good governance memberikan sifat cepat tanggap terhadap masalah hubungan sosial antara stakeholder dan juga intern perusahaan atau organisasi. Yang kelima, ada berorientasi konsensus. Good governance pada dasarnya menggabungkan beberapa kepentingan dari beberapa kelompok sosial dalam satu sistem yang bersifat adil dan tidak memihak. Kalaupun ada kepemihakan, yaitu pada etika dari hubungan sosial antar komunitas atau pihak yang saling berhubungan sosial. Yang keenam, ada adil dan bersifat umum. Sifat adil dan bersifat umum ini tentunya berlandaskan pada etika yang dianut secara bersama sebagai sebuah komunitas yang besar, bukan berdasarkan pada salah satu kelompok sosial tentunya. Sifat adil dan umum berarti mengacu pada moralitas yang seimbang, dan ini hanya dapat diperoleh ketika menggunakan proses good governance dalam hubungan sosial antara satu kelompok sosial dengan kelompok sosial lainnya. Yang ketujuh, ada efektif dan efisien. Konsep efisiensi dalam konteks good governance artinya mencakup keberlanjutan, pemanfaatan sumber daya alam, dan sekaligus melindungi lingkungan. Dan yang terakhir atau yang kedelapan yaitu ada pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban merupakan sebuah kunci dari good governance. Pegawai publik harus dapat menjawab setiap pertanyaan publik sebagai bentuk tingkah laku pemerintah dan dapat merespon pertanyaan publik pada muatan otoritas yang mereka peroleh dan mereka punyai. Pertanyaan ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan Commission of Human. Commission of Human Rights atau hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak manusia itu dilahirkan. Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia yang hidup. Maka, bila tidak ada hak tersebut, mustahil kita dapat hidup sebagai manusia. Hak asasi manusia didapat atau diperoleh manusia dari penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Karena sifatnya yang demikian, maka tidak ada kekuatan apapun di dunia ini yang dapat mencabut hak asasi setiap manusia, karena HAM bukan pemberian manusia ataupun lembaga kekuasaan.
pertanyaan yang terakhir yaitu, bagaimana kaitan dari peran sistem pengaturan, good governance, dan commission of human dengan etika bisnis? Jawabannya yaitu ada dua. Yang pertama adalah Code of Corporate and Business Conduct. Kode etik dalam tingkah laku berbisnis di perusahaan atau Code of Corporate and Business Conduct merupakan implementasi salah satu prinsip Good Corporate Governance atau GCG. Kode etik tersebut menuntut karyawan dan pimpinan perusahaan untuk melakukan praktek-praktek etika bisnis yang terbaik di dalam semua hal yang dilaksanakan atas nama perusahaan. Yang kedua, yaitu nilai etika perusahaan. Kepatuhan pada kode etik ini merupakan hal yang sangat penting untuk mempertahankan dan memajukan reputasi perusahaan sebagai karyawan dan pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab, di mana pada akhirnya akan memaksimalkan nilai pemegang saham atau shareholder value. Beberapa nilai etika perusahaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip GCG yaitu ada kejujuran, tanggung jawab, saling percaya, keterbukaan, dan kerjasama. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.